Tiga minggu. Ya. Dari target di BLK berapa hari? 25 hari. 25 hari. Selama di sini sudah ada keahlian apa aja? Dan bisa membuat pola, terus menjahit, membordir, Membordir bisa. Terus ya udah itu. Putat sari. Mbak Dinda putat sari, enggak bukan ya? Oh iya, ya. Ini tamatan SMA. Enggak. SMA. Lulus SMA berapa tahun yang lalu? Baru ini lulusan ini. Dapat informasi di sini dari mana? Dari teman. Oh, dari teman. Rasanya gimana? Dekat di sini. Senang punya teman. Apalagi kan di asrama jadi 24 jam. Iya. Dapat makan berarti ya? Iya, 3 kali. Menunya gimana? Dengan DBHCHT, BLK Grobogan cetak tenaga terampil siap kerja. Nanti targetnya habis lulus ini bisa mandiri? Ya, insya Allah. Itu ya, berani ya kalau mandiri ya? Iya. Grobogan, Jateng TV Channel. Tenaga kerja merupakan aspek manusia yang bekerja yang menghasilkan produk baik barang ataupun jasa. Baik tenaga kerja yang bekerja di sektor pemerintah maupun di sektor swasta. Sudah barang tentu memerlukan pengetahuan dan keterampilan untuk menunjang produktivitasnya. Bicara tentang produktivitas pada tenaga kerja, maka ada dua hal yang sangat berpengaruh yaitu faktor capacity dan environment lingkungan. Kapasitas seorang tenaga kerja bergantung kepada sejauh mana tingkat pengetahuan dan keterampilannya baik melalui belajar sendiri ataupun melalui pendidikan dan pelatihan atau kursus. Balai Latihan Kerja BLK saat ini menjadi sebuah alternatif bagi tenaga kerja untuk memiliki tingkat pengetahuan dan keterampilan di bidangnya dalam rangka menunjang peningkatan produktivitas tenaga kerja tersebut. Sebagaimana yang ada di BLK Purwodadi Grobogan, Jawa Tengah, beralamat di Jalan Gajah Mada, depan Terminal Bus Purwodadi Grobogan, yang merupakan unit pelaksana teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan. Lembaga ini setiap tahunnya melatih dan mencetak tenaga-tenaga kerja di bidangnya. Kepala BLK Kabupaten Grobogan, Agus Susanto, Eskom MM, kepada awak media mengatakan, setiap tahun lembaga yang dipimpinnya selalu melakukan pelatihan keterampilan yang diperlukan untuk menunjang perekonomian masyarakat. Dengan dana yang berasal dari DBHCHT, dana bagi hasil cukai hasil tembakau, kami melatih warga masyarakat agar mereka memiliki keterampilan khusus guna menunjang perekonomian mereka, ujarnya saat awak media BP News TV Channel dan awak media lainnya menyambangi kantornya. Agus menjelaskan dana yang berasal dari DBHCHT 2025 ini, dikhususkan untuk mendanai pelatihan bagi warga Kabupaten Grobogan. Sedangkan dana APBN digunakan untuk mendanai pelatihan yang bersifat lintas ormas lah, misalnya Karang Taruna atau atas nama desa, nanti proposalnya diajukan ke kami, nanti kita verifikasi, jika lolos nanti kita laksanakan pelatihan di sana. Jadi nanti yang dari masyarakat itu cukup bikin proposal, menyediakan data, peserta untuk 16 orang. Jadi 16 ya, untuk yang lain-lain misalnya alat, terus bahan dan seterusnya nanti dari kami semua. Datangkan dari BLK. Termasuk dananya? Iya Pak. Iya, iya. Jadi nanti kalau dananya enggak Pak, nanti kita yang ngelola. Cuma mereka nanti menyediakan tempat saja. Menyediakan tempat, betul. Betul. Fasilitasnya juga sama Pak. Jadi misalnya kalau di sini kan peserta pelatihan itu satu mendapatkan modul pelatihan, ada modul hard skill dan soft skill. Dapat sertifikat pelatihan, dapat konsumsi, dapat snack juga, terus dapat pakaian kerja, dapat kaos, terus dapat asuransi juga. Terus ada pengganti untuk uang saku, perharinya itu 30.000. Kalau outputnya setelah selesai, tidak ada channel ke mana-mana, nggak dicarikan dari BLK ya? Ada Pak, misalnya untuk pelatihan jahit ini kita sudah ada MOU dengan PT SAI, jadi selesai pelatihan itu bisa langsung bekerja di sana. Ya. Betul, betul. Jadi positif bisa langsung kerja gitu. Iya. Termasuk yang sepeda motor apa yang penjahit yang semuanya? Ya tidak semua, memang ada beberapa yang belum kita ada MOU, tapi paling tidak dengan bekal kompetensi kan nanti dia dapat sertifikat kompetensi itu
jadi modal dasar dia untuk bisa mencari kerja. Adapun pelatihan yang diselenggarakan BLK Grobogan saat ini adalah menjahit pakaian, servis AC, servis sepeda motor, tata rias, dan boga pembuatan roti dan kue. Setiap jenis keterampilan diikuti 16 orang peserta didik, jadi total peserta keseluruhan ada 80 orang yang semuanya diasramakan di balai tersebut. Ditambahkan, dana dari cukai tembakau tersebut dialokasikan untuk 4 tahap pelatihan dan setiap tahap ada 5 paket dengan 16 orang peserta per paket. Kami mengikuti standar ILO, di mana 1 orang instruktur hanya melatih maksimal 16 orang, ucap Agus yang sudah sejak 2009 bekerja di BLK Kabupaten Grobogan. Pelatihan di tahap 1 yang memuat 5 paket pelatihan sudah selesai bulan lalu, dan saat ini tengah memasuki tahap 2. Selain peserta didik yang normal secara fisik, BLK Grobogan juga melatih keterampilan bagi warga difabel cacat fisik. Ketika kameramen BP News TV dan Jateng TV Channel bertandang, BLK Grobogan tengah melatih servis sepeda motor dengan jumlah peserta didik 16 orang warga Kabupaten Grobogan. Dengan sabar instruktur servis sepeda motor membimbing dan mengajarinya. Tampak sebanyak 16 peserta latih mengikuti kursus pelatihan dengan seksama menurut perintah instruktur tekniknya. Demikian juga untuk pelatihan menjahit, tata rias, servis AC semua peserta mengikuti dengan cermat. Agus mengatakan usai kursus, para peserta latih memperoleh sertifikat keterampilan. Salah satu peserta latih servis sepeda motor mengaku senang bisa ikut kursus di BLK Grobogan. Sebab dengan keterampilannya itu nanti akan dipakai sebagai modal menjadi bengkel mandiri. Dulu waktu sini rekrutmennya lewat jalur apa? Tahu bisa di BLK sini loh, lewat jalur apa maksudnya? Dari tetangga. Oh, tetangga, informasi dari tetangga ya. Rasanya gimana? Ikut? Seneng ya? Setelah kursus ini, insya Allah saya akan membuka bengkel sepeda motor mandiri demi menopang ekonomi keluarga, ungkapnya didampingi instruktur Maulana Yusuf. Sementara itu terkait peserta latih yang bisa masuk di BLK Grobogan, Anggara Chandra salah satu instruktur mengatakan untuk menjadi peserta latih ini, calon peserta diseleksi lebih dulu. Iya, servis di tahun ini servis sepeda motor ini. Ini latihan keberapa? Kalau pelatihan, kalau di tahun ini yang ambil BD ini tahap 1. Untuk sepeda motor, foto Unitnya untuk praktek kan karena benar pasang setiap hari. dari sini Iya, bukan enggak. Tapi ya kalau harian misalnya ada servisan sepeda motor bisa servis ini yang siswa. Sementara itu terkait peserta latih yang bisa masuk di BLK Grobogan, Anggara Chandra salah satu instruktur mengatakan untuk menjadi peserta latih ini, calon peserta diseleksi lebih dulu. Seleksi tersebut dilakukan karena adanya keterbatasan dana yang tersedia. Keterbatasan pasti selalu ada. Kini BLK Grobogan mengalami kemajuan yang sangat pesat. Di samping memiliki 25 orang staf termasuk instruktur, juga infrastruktur yang cukup representatif, diantaranya gedung aula, asrama, ruang komputer, ruang atau dapur boga dengan 3 lantai termasuk ruang pelatihan untuk magang Jepang. Keberadaan BLK Grobogan sangatlah penting bagi warga Grobogan, dalam rangka meningkatkan keterampilan masyarakat yang pada ujungnya memicu peningkatan perekonomian masyarakat. Dari kantor BLK Dinas Tenaga Kerja Grobogan, Imam Suranto Puji Daryana Jateng TV Channel, mewartakan.